Halo, saya Ibam. Selamat datang di musim ketiga Siniar Salihara. Ngomong-ngomong soal Suwarsih dan dilema kaum pergerakan. Yang asik banget ini menurut aku di zaman itu gitu ya. Itu sebenarnya gimana kemudian seksualitas perempuan itu tidak digambarkan sebagai sesuatu yang perlu dihakimi atau dihukum. Terus bahkan kemudian ada yang hubungan relasi kalau sekarang bilangnya casual relationship lah gitu ya. Nah, tapi itu ngomongin tahun 50-an gitu kan. Kan jadi asik banget gitu. Siniar kali ini mengangkat topik perempuan penulis. Kami memilih 4 sosok perempuan penulis yang secara ketokohan dan kekaryaan penting untuk dibicarakan dan menjadi tonggak dalam sastra Indonesia. 4 sosok tersebut ialah Suwarsih Joyopuspito, kemudian ada Sa'adah Alim, Siti Rukiah, dan juga Tuti Herati. Pada episode kali ini kita akan ngebahas sosok dan karya Suwarsih Joyopuspito. Untuk membicarakan ini bersama saya sudah hadir Dianita Kusuma Pertiwi yang juga merupakan seorang penulis. Halo Dianita. Halo, selamat sore Ibam. Sore, apa kabar? Baik banget. Hari ini juga lagi cerah langitnya jadi dan kali ini juga hari kedua kalinya diunjang ke Salihara jadi senang banget sih. Iya. Oke, kita akan ngebahas Suwarsih Joyopuspito ya, baik tokoh dan pemikirannya. Dianita, jadi kan Suwarsih Joyopuspito itu kan merupakan seorang penulis roman pertama Indonesia yang menulis dengan bahasa Belanda. Gitu. Setelah misalnya surat-suratnya Kartini atau misalnya puisi-puisinya Noto Suroto. Gitu. Kemudian bukunya yang berjudul Buiten het Gareel ini kan ditulis oleh Suwarsih dalam bahasa Belanda ya. Dan kemudian juga terbit di Belanda pada 1940 gitu. Kemudian baru pada 1975 lah akhirnya Suwarsih menerjemahkannya sendiri. Kemudian terbit di Indonesia dengan judul Manusia Bebas gitu. Tapi selain sebagai pengarang, Suwarsih juga dikenal sebagai tokoh pergerakan nasionalis gitu. Apa sih yang membuat Suwarsih merasa perlu untuk terjun ke pusaran pergerakan gitu? Apakah misalnya ini ada sangkut pautnya dengan Sugondo Joyopuspito misalnya, suaminya. Ia kan juga seorang tokoh pergerakan dan salah satu perannya adalah memimpin Kongres Pemuda II gitu yang akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda di 1928 gitu. Apakah itu atau sebenarnya ini adalah keputusan seorang Suwarsih sendiri? Oke, jadi mungkin sebelum aku masuk ke sana, jadi kita riset tentang Suwarsih Joyopuspito ini juga salah satu tokoh yang kita riset di Ruang Perempuan dan Tulisan. Dan sebenarnya ada Isyana ya, yang meriset tentang ini. Dan kemudian dari penelitian Isyana juga kita jadi tahu tentang kehidupan seorang Suwarsih di masa kecilnya. Jadi sebenarnya kalau ditanya sebenarnya apa sih yang menggerakkan dia untuk terjun ke pergerakan nasional gitu ya. Saya pikir kemudian nggak tentang dia sudah menikah dengan Sugondo, tapi dari kecil. Jadi bisa dibilang dia lahir dari seorang yang dingrat gitu ya. Terus kemudian ayahnya seorang dalang. Jadi walaupun buta huruf, tapi kemudian ayahnya ini sadar tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak laki-laki ataupun perempuan. Jadi kemudian Suwarsih dan juga kemudian Nining kakaknya. Itu kemudian dari kecil sudah disekolahkan di sekolah Belanda. Jadi yang pertama itu dia sekolahnya di Bogor di Kartini School. Terus kemudian dia sempat ke Mulo juga dan dilanjutkan ke sekolah pendidikan guru di Surabaya. Nah jadi kemudian dari situ sewaktu Suwarsih sama Nining ini masih sekolah, terutama waktu SMA ya sekolah pendidikan guru itu, mereka ini menjadi 2 bumi putra dari total 28 murid lainnya yang keturunan Belanda. Jadi bisa dibilang mereka minoritas gitu ya. Nah di situ sebenarnya udah ada kesadaran. Jadi Suwarsih dan Nining itu pernah menulis pendidikan itu satu-satunya senjata buat kami untuk menghadapi tantangan masa depan. Jadi dia sadar banget nih bahwa sebagai perempuan, kemudian sebagai bumi putra juga terutama, jadi berlapis gitu ya. Pendidikan itu penting banget. Nah akhirnya kemudian
masuk Yogyakarta di usia yang sangat muda, belasan mereka masuk Yogyakarta. Itu bisa dibilang sebagai langkah pertama masuk di pergerakan, dan kemudian kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan, Bumi Putra itu mulai tumbuh di saat itu, dan semakin dia masuk pergerakan, jadi semakin terwujud gitu ya, dari kemudian menjadi guru di sekolah liar, hal seperti itu. Jadi kalau ditanyain apakah kemudian itu hubungannya dengan dia menikah dengan Sugondo, saya pikir kemudian jauh sebelum itu. Nah kemudian tapi kemudian setelah dia menikah dengan Sugondo yang memang tadi udah disebutin ya, notabene juga orang nasionalis gitu, pada beberapa titik mungkin jadi berkembang, mungkin lingkarnya makin banyak yang dikenal karena setelah menikah dengan Sugondo, tapi bibit-bibit perjuangan ataupun kemudian pergerakan itu sudah jauh sejak dia kecil. Gitu sih. Oke, jadi sebenarnya kesadaran Suwarsi untuk terlibat di pergerakan itu sudah muncul justru dari dia sekolah ya gitu. Kemudian setelah akhirnya Suwarsi dan juga kakaknya terlibat di Yongjava, kemudian setelah masa-masanya ia bersama Sugondo mendirikan sekolah-sekolah liar gitu, bagaimana akhirnya dunia pergerakan itu memengaruhi pemikiran seorang Suwarsi? Ya, jadi kalau mungkin bisa dilihat gini, awal di pendidikan gitu ya, dia kemudian di sekolah liar, mendirikan sekolah liar dan juga mengajar. Nah kemudian seiring berjalannya waktu dengan dia menikah dengan Sugondo di tahun 33, terus kemudian salah satu hal yang terbaca, salah satunya itu dari artikel yang sempat dia tulis di tahun 41, itu kemudian diterbitkan di Critic and Outbow, itu sebuah majalah revolusi begitu. Dan itu kritiknya semakin jelas, semakin dia sempat meminta secara terbuka kepada pemerintah kolonial Belanda agar tokoh-tokoh nasionalis yang dibuang ke Bovendigul itu dikembalikan atau dipulangkan. Jadi aku membacanya kemudian seiring berjalannya waktu semakin vokal gitu ya, dengan dia kemudian menikah dengan Sugondo dan kemudian semakin banyak lingkaran dalam tokoh-tokoh nasionalis ini. Jadinya kemudian ada sedikit melebar apa yang kemudian menjadi fokusnya, emansipasi perempuan masih tetap menjadi fokus utama, tapi kemudian juga hal-hal yang terkait nasionalisme secara besar gitu ya, terkait perjuangan tokoh-tokoh ini juga kemudian masuk dalam pergerakannya si Suwarsih juga gitu. Oke. Berarti kurun waktunya itu di sekitar 1930-an, 1940-an gitu ya. Nah, apakah di kurun waktu itu juga akhirnya Suwarsih bertemu dengan sosok Edgar Duperon gitu ya? Karena gimana sih sebenarnya hubungan antara Suwarsih dan Edgar Duperon gitu? Karena kan kita tahu sosok Edgar Duperon inilah yang akhirnya mengusulkan agar Buitenwet Hairil ini terbit gitu. Betul. Jadi sebenarnya ceritanya Suwarsih sebelum Manusia Bebas, sebelum buku ini, dia sudah menuliskan sebuah novel pendek. Itu dalam bahasa Sunda. Oke. Nah kemudian novel itu dikirimin ke Balai Pustaka, nah tapi kemudian ditolak. Alasannya karena bahasa Sunda yang digunakan itu bahasa rendahan, terus kemudian juga menggunakan kias-kias baru, dan yang menarik juga secara substansi agak bisa dibilang subversif gitu. Karena yang dibahas adalah seorang perempuan yang tidak bahagia dalam hubungan rumah tangganya. Tahu lah ya di zaman seperti itu kayak ya nggak mungkin lah bahas kayak gitu. Iya. Nah akhirnya setelah ditolak itu, kemudian Suwarsih sempat jalan gitu dengan Sugondo dan kemudian bertemu dengan Duperong ini. Dan kemudian menceritakan bahwa dia sudah baru saja ditolak karyanya, dan Duperong kemudian menyarankan dan mendorong Suwarsih untuk bisa menulis lagi, tapi kali ini dengan bahasa Belanda. Gitu. Dan kemudian setelah dia menulis, dan masukan dari Duperong adalah kamu menulislah dengan cara yang terbuka, terus kemudian personal dan langsung. Nah, kalau pembacaannya itu kemudian bisa dibilang memberikan satu warna baru gitu ya dari kesusastraan Indonesia, cara penulisan yang seperti itu di kala itu. Nah kemudian setelah selesai menulis, Duperong kemudian membawa naskah itu ke Belanda dan akhirnya diterbitkan di Utrecht tempat itu. Dan kemudian tidak hanya itu, sebenarnya juga menuliskan kata pengantar juga sebenarnya Duperong di buku itu tersebut. Nah tapi satu hal yang menarik juga, aku pikir kemudian sebenarnya Duperong itu juga menyadari posisi Suwarsih, dia sebagai tokoh pergerakan tapi teralienasi juga. Dalam artian kalau kita lihat biografi dia kan hidup
pindah-pindah gitu ya dari satu kota ke kota lain di bawah tekanan Belanda. Sempat Belanda juga mengeluarkan aturan tentang sekolah liar harus dibubarkan. Kemudian guru-guru sekolah liar juga nggak boleh ngajar lagi. Jadi mereka harus gerilya gitu. Jadi mereka itu tokoh gerakan nasionalis, tapi kemudian istilah yang dipakai juga intelektual proletar gitu. Karena mereka dalam tanda kutip hidupnya memang seperti proletar gitu ya. Jadi ada kesadaran itu juga oleh Duperron. Jadi aku pikir kemudian kalau ditanya hubungannya seperti apa, itu lebih dari sekadar misalnya Duperron ini seorang intelektual dan mereka sama-sama intelektual, tapi ada semacam understanding atau pemahaman kelas dan lain sebagainya. Itu sih yang menarik. Jadi kesamaan paham gitu ya antara Suarsi dan juga Duperron ya, terutama dalam menerbitkan ini. Kemudian dari upaya-upaya Suarsi tadi ya berpindah-pindah, itu kan kayaknya upaya yang sangat besar gitu, terutama dalam mendirikan sekolah-sekolah liar gitu. Itu kan pasti perjuangan untuk kesetaraan pendidikan gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Nah, dari pergerakan-pergerakan itu sebenarnya apa sih yang menurut Dianita gitu ya, yang apa sih yang Suarsi ingin sampaikan gitu melalui pergerakan aktivismenya? Yang jelas pertama terkait emansipasi perempuan. Jadi tadi aku sempat bilang bagaimana posisi perempuan di kala itu ya. Aku pikir kemudian represinya diterima itu berlapis. Yang pertama sebagai bumi putra sendiri, haknya memang sudah sangat dibatasi dengan pengelas-kelasan oleh kolonial Belanda. Dan kemudian hak pendidikan nggak dapat gitu kan ya. Suarsi bisa sekolah karena dia anaknya keturunan ningrat. Sementara masyarakat biasa, petani ataupun pekerja yang lain ya nggak bisa dapat sekolah Belanda gitu kan. Itu yang pertama. Terus kemudian perempuan juga dari gendernya sendiri udah mendapatkan represi juga. Kita terlihat sendiri banyaklah teks-teks yang lain bagaimana perempuan kemudian pada saat itu menceritakan misalnya hukum adat membatasi mereka. Hal seperti itu. Kemudian nilai-nilai seperti misalnya ya perempuan kemudian cukup misalnya membaca, menghitung aja, habis itu kemudian di dapur seperti itu. Domestik banget ya. Nah akhirnya kemudian ada represi berlapis itu. Suarsi berusaha untuk membongkar itu gitu ya, bahwa kemudian perempuan itu juga harus setara haknya dengan laki-laki, dan gitu pendidikan, dan kemudian pendidikan itulah yang kemudian pada akhirnya menjadi jalan. Kemudian haknya setara dengan laki-laki. Itu yang pertama. Kemudian juga Suarsi ini dikenal sebagai tokoh yang menentang poligami. Karena dia merasa bahwa hubungan pernikahan itu semestinya tidak mereduksi peran perempuan ataupun kemudian haknya. Dan satu hal yang juga bisa dibilang cukup unik itu juga bagaimana kemudian Suarsi ini sempat ditekankan juga di beberapa biografi tentang dia. Dia tuh menikah dengan laki-laki memang dia cintai, bukan dijodohkan, bukan kemudian dipaksakan. Nah itu satu hal yang kemudian ya dia sebagai sosok pun adalah seseorang yang bebas dan kemudian juga dia memperjuangkan kebebasan itu untuk perempuan-perempuan lain. Jadi mungkin emansipasi perempuan kemudian juga anti poligami. Jadi Suarsi itu kita kenal sebagai tokoh yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Dan juga ia juga memedulikan atau berjuang atas kesetaraan pendidikan baik laki-laki maupun perempuan gitu. Dan tadi dengar dari Dianita dia juga anti poligami gitu. Nah, kemudian bagaimana akhirnya Suarsi itu memilih untuk menulis karya sastra gitu. Apakah kemudian pemikiran-pemikirannya tadi dan juga pemikiran aktivismenya itu memengaruhi kekaryaannya Suarsi? Karena Suarsi memilih strategi autobiografi fiksi, jadi bisa dibilang bisa dipastikan lah ya, karena dia juga dipergerakan bersama Sugondo, jadi dengan menggunakan teknik autobiografi tentunya itu masuk di karya-karyanya. Nah mungkin yang satu hal yang mungkin kemudian paling asik gitu ya, itu sebenarnya terkait kompleksitas antara ruang publik dan ruang privat, terutama bagi tokoh-tokoh pergerakan perempuan. Jadi kan karena ini tokoh autobiografi gitu, ada tokoh yang dia ciptakan, itu namanya Sulastri, yang itu kemudian adalah representasi dari dia sendiri. Nah, si Sulastri ini kemudian dia juga menghadapi kompleksitas. Jadi misalnya bagaimana di rumah tangga pasti ada permasalahan terkait keuangan, terus kemudian relasinya dengan suaminya. Nah, tapi kemudian di luar dia tetap aktif sebagai seorang aktivis. Nah, itu hal yang digambarkan sekali di novel karya-karya dia, sebenarnya nggak hanya Manusia Bebas. Nah, jadinya kemudian apakah itu keluar di situ? Iya. Jadi kemudian bagaimana perempuan itu sebenarnya memperjuangkan emansipasi itu nggak hanya di ruang publik juga, tapi terkadang di ruang privat. Karena misalnya poligami itu otomatis jelas kemudian haknya
tidak lagi setara dengan laki-laki dengan suaminya ya. Jadi ada perjuangan itu sebenarnya di luar di dalam juga gitu. Nah, aku pikir kemudian gambaran itu salah satu hal yang melawan anggapan umum ya. Kayaknya mungkin nggak tahu ini sampai sekarang aku pikir orang-orang yang dipergerakan kemudian menganggap bahwa ya kalau hal-hal yang di rumah privat itu remeh gitu. Kurang revolusioner lah. Gitu lantas kan, kayaknya nggak pantas ditulis misalnya. Nah jadi itu semacam perlawanan terkait itu. Nah ada satu dialog sebenarnya yang cukup menarik, yaitu dialognya Sulastri sama Martilah. Jadi Martilah itu sempat kayak mengkritik gitu ya, protes dengan si Sulastri ini. Kamu ini kok mengumpulkan hal-hal yang privat aja, yang remeh-remeh. Apakah ini akan berguna? Tidak ada gunanya pada yang dunia di luar. Tapi kemudian Sulastri bilang, bagiku ini penting. Nah, aku pikir bagiku ini penting, itu menggambarkan apa yang sebenarnya ada dalam kepala Suwarsih gitu, bahwa kemudian nggak cuma di luar kok, nggak cuma di jalanan, nggak cuma di podium pidato, bahwa kemudian revolusi itu bisa muncul, bahwa kemudian di dalam rumah pun pemikiran bisa berkembang dan kemudian perubahan yang seperti misalnya tadi emasipasi, meningkatkan hak perempuan setara dengan laki-laki itu munculnya juga bisa dari rumah. Jadi itu keluarnya seperti itu wujudnya dalam karya-karya dia. Jadi penggambaran antara tadi ya yang publik gitu ya, yang tapi juga yang privat, yang mikro sifatnya gitu, apa hubungan antara protagonisnya gitu ya, itu kan keluar. Kemudian menurut Dianita, kenapa akhirnya Suwarsih melakukan pendekatan autobiografis gitu sebagai strateginya gitu? Apakah tadi itu kan tercerminkan, apakah itu memang merasa penting ataukah itu memang terasa dekat bagi Suwarsih untuk menulis itu? Aku pikir pertama dari masukan Du Perong sendiri ya, karena kan waktu setelah ditolak itu ketemu Du Perong tadi aku ceritakan, terus kemudian masukannya adalah Suwarsih menulislah dengan cara yang terbuka, langsung, personal gitu ya. Yang kemudian sebenarnya itu belum terlalu dieksplorasi sebelum Suwarsih gitu. Nah ini kemudian dia memilih jalur autobiografi itu atau genre itu, dan kemudian pada akhirnya di situ bisa keluar hal-hal yang kemudian dia lakukan di pergerakan dan kemudian dia tuliskan juga. Nah yang menarik kemudian sebenarnya kita lihat timbal baliknya gitu ya, antara kehidupan di ruang privat ataupun dengan publik. Jadi misalnya gini, orang-orang yang kemudian dipergerakan, dia punya kemampuan untuk bisa mengartikulasikan pendapat ataupun masalah itu dengan sangat lugas. Misalnya saat demonstrasi gitu ya, bisa keluar banget. Tapi kemudian sastra, terutama dalam hal ini misalnya autobiografi fiksi, itu menawarkan satu hal yang tidak ditemukan di aktivisme, yaitu artistik. Gitu. Jadi kemudian Suwarsih ini bisa menawarkan atau kemudian menunjukkan pemikirannya dengan cara-cara yang lebih artistik dan lebih bisa abadi mungkin ya, dengan karya sastra. Jadi aku pikir alasan dari dia menulis hidupnya sendiri dalam karya itu adalah dorongan dari Du Perong, dan kemudian bagaimana karya sastra kemudian bisa menjadi cara untuk bisa mengomunikasikan isi kepala kita dengan cara-cara yang lebih artistik. Omong-omong soal sastra, kemampuan sastra untuk menyampaikan katakanlah gagasan dan cara untuk menulis, di awalnya kan Suwarsih sebenarnya menulis Manusia Bebas ini dalam bahasa Belanda justru ya gitu. Nah menurut Dianita kenapa akhirnya Suwarsih menulis dalam bahasa Belanda gitu? Apakah ini juga sesuatu yang dekat dengan dia gitu kan, karena dia juga sekolah pastinya dengan didikan Belanda gitu ya, atau justru ada faktor-faktor lain misalnya penerbitan gitu, apakah ada hal-hal itu Mbak? Sebenarnya ada. Jadi kita tahu waktu Balai Pustaka waktu itu di bawah pemerintah kolonial Belanda itu sangat membatasi, bisa membatasi hak-hak ataupun kemudian cara-cara penulis untuk berekspresi. Nah salah satunya yang jadi aspek penilaian layak tidaknya sebuah karya terbit menurut Balai Pustaka pada saat itu adalah penggunaan bahasanya. Nah, jadi karya yang sebelum Manusia Bebas ini itu menggunakan bahasa Sunda. Tadi aku sempat sebutkan juga ya. Sundanya ini Sunda rendahan gitu. Kalau misalnya bahasa Jawa ya bahasa nguku lah gitu ya. Nah, jadinya itu dianggap tidak mendidik. Nah, ini nggak boleh terbit. Dan kemudian setelah ketemu Du Perong dan dia menyarankan untuk menulis dalam bahasa Belanda. Yang pertama mungkin itu bahasa yang dia cukup familiar karena sejak kecil juga sudah sekolah di sekolah Belanda gitu ya.
Tapi kemudian aku pikir juga ini mungkin ditemui juga sekarang gitu. Gimana kemudian beberapa penulis merasa lebih nyaman nulis dalam bahasa asing walaupun kita orang Indonesia. Sekarang mungkin apa contohnya nulis dalam bahasa Inggris gitu ya? Yes, betul. Yang kalau misalnya kita mungkin beberapa orang akan agak sinik gitu ya. Kenapa sih harus nulis dalam bahasa asing gitu? Kita kan orang bahasa Indonesia, kita kan orang Indonesia. Tapi kemudian ada sisi-sisi yang kemudian mereka mungkin menemukan kenyamanan saat menuliskan dalam bahasa asing, entah itu dalam cara berekspresinya ataupun kemudian hal-hal yang kemudian entah sensitif dalam bahasa Indonesia ataupun dalam pemaknaan orang Indonesia itu bisa lebih keluar dengan menggunakan bahasa asing. Jadi aku pikir itu mungkin terjadi juga di Suarsih gitu ya. Bagaimana kemudian dia menggambarkan perempuan yang tidak bahagia di pernikahannya di novel yang sebelum itu ditolak dalam bahasa Sunda gitu. Bahasa yang kemudian ya bisa dibilang mungkin bahasa pertama dia, mother tongue dia karena dia lahir seorang Sunda. Tapi kemudian itu ditolak. Nah pada akhirnya kemudian bahasa Belanda aku pikir juga bisa menjadi medium dia untuk mengekspresikan itu dengan lebih bebas gitu pada akhirnya. Dan aku jadi berandai bahasa yang akhirnya diterima oleh Balai Pustaka itu kayak gimana ya gitu. Bahasa yang diterima bisa dibilang bahasa yang kemudian tidak menentang kolonial dalam artian aman gitu ya. Dan kemudian misalnya pada saat itu sebenarnya juga berkembang karya-karya yang dalam bahasa daerah gitu kan ya. Tapi kemudian memang pemilihannya cukup ketat gitu ya karena itu tadi karena tujuannya adalah bagaimana kemudian karya-karya yang terbit dari Balai Pustaka itu juga tidak menentang ataupun melawan kepemimpinan kolonial Belanda gitu sih. Oke. Kemudian gimana sosok perempuan yang diterima oleh Balai Pustaka? Misalnya tadi di Manusia Bebas kan sosok Sulastri ya, itu kan akhirnya wah dia penuh perjuangan, penuh dengan konflik baik rumah tangga maupun di sekolah-sekolah liar gitu. Dianita tahu nggak sebenarnya karakter perempuan apa yang akhirnya ditampilkan di Balai Pustaka gitu? Nah ini sebenarnya juga ada kajian dari Blackburn sama Hadley yang membandingkan tokoh-tokoh perempuan di novelnya Suarsih dengan yang dibuat oleh para sastrawan laki-laki. Misalnya kayak Layar Terkembang. Sultan Takdir. Betul. Nah kalau menurut Hadley dan Blackburn yang membedakan itu adalah gimana tokoh-tokoh perempuan di karya-karyanya Suarsih itu lebih bulat, lebih manusiawi, lebih kompleks. Dalam artian ya perempuan itu manusia seperti yang lain dalam artian bahwa punya berbagai sifat dan kemudian ya dia bulat gitu kan ya. Sementara kalau tokoh-tokoh di karya-karya sastra yang dibuat oleh laki-laki pada saat itu rata-rata cenderung satu sisi saja penggambarannya. Misalnya kalau misalnya dia patuh ya dia patuh aja gitu. Nah jadinya itu yang berterima pada saat itu karena kemudian juga mungkin hal itu yang dianggap mendidik gitu ya karena tidak ada sisi-sisi revolusioner yang kemudian berkaitan juga dengan perjuangan nasionalis terhadap pemerintah kolonial Belanda. Gitu. Ya. Oke jadi Suarsih melalui Sulastri menawarkan kompleksitas tokoh perempuan ini justru yang akhirnya mungkin nggak ada di Balai Pustaka yang tadi menurut Dianita kayaknya satu sisi aja gitu, one dimensional gitu. Oke jadi rasanya Duperong banyak memberikan masukan ya bagi karya-karya Suarsih gitu ya. Tadi kan Duperong menyebutkan menulislah dengan jujur gitu ya. Apakah kemudian itu ada dampak langsung dari gaya penulisan Suarsih di Manusia Bebas? Saya pikir itu muncul sekali dalam artian itu tadi ya genre autobiografi fiksi itu belum terlalu digarap pada saat itu. Dan kemudian Duperong memberikan masukan nulislah seperti ini, tuliskan kehidupanmu dalam beberapa tahun terakhir dengan cara yang personal dan langsung dan kemudian itu bisa mewujudkan karakter yang lebih hidup, karakter perempuan terutama yang lebih hidup dan kemudian masukan itu kemungkinan aku pikir sangat tercermin dengan cara Suarsih mewujudkan karakter-karakternya tokoh perempuan itu yang memang kemudian terwujud dari apa yang dia lakukan sehari-hari sebenarnya dari pergerakan dan kemudian juga tadi dihubungkan dengan gimana dia di rumah tangga dia bisa dibilang ekonominya cukup sulit dan kemudian juga harus berpindah-pindah kota-kota gitu kan juga susah dan itu kemudian tergambarkan juga gitu antara bagaimana seorang perempuan tuh juga bertarung di situ tuh kelihatan juga sih di situ. Ya. Oke. Ketika membacanya untuk pertama kali Dianita menemukan nggak hal-hal menarik
di Manusia Bebas gitu. Tadi kan disebut gaya ketokohannya dan juga mungkin kejujurannya gitu. Tapi apakah Dianita menemukan hal-hal lain gitu yang menarik, yang membuatnya berbeda? Mungkin aku bahas beberapa kajian dulu ya gitu. Jadi misalnya kayak Thomas Suizен itu pernah mengatakan juga bahwa tulisannya Suarsih itu nggak berlebihan gitu, nggak overwritten gitu. Overwritten, oke. Nggak overwritten, terus kemudian nggak ada nilai-nilai moralitas atau kemudian kayak pesan yang harus diambil, nggak ada hikmah pesan-pesan kayak gitu loh. Itu kan kemudian biasanya masih sering muncul ya di karya-karya sebelum, di tahun-tahun seperti itu. Nah, Suarsih itu kemudian menurut Thomas Suizen bisa lepas dari belenggu itu ataupun kemudian konstruksi itu. Jadi ya udah apa adanya aja yang di situ. Nah, terus kemudian juga tadi aku sempat bilang selain Thomas Suizen juga ada Hadley and Blackburn. Si Blackburn juga kemudian mengatakan bahwa mereka itu di karya-karyanya Suarsih itu nggak ada misalnya surat-surat yang romantis atau kemudian hal-hal yang magis yang menggerakkan takdir atau kemudian kematian yang misterius itu nggak ada. Jadi semuanya realistis begitu, sebagaimana adanya ya. Betul, realistis. Dan kemudian juga sangat berpijak pada ya situasi saat itu seperti apa sih pergerakan nasionalisnya. Jadi emang tergambarkan secara jelas di karya-karyanya Suarsih gitu, nggak dibuat-buat, mungkin tadi nggak overwritten gitu, karena nggak terlalu membayang-bayang gitu, tapi jelas pijakannya di mana. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya membaca Suarsih kemudian merasakan bahwa ini sesuatu yang aku merasa ini cukup baru gitu ya, dalam artian bahwa pendekatan gini mungkin ini kalau boleh personal banget ya. Iya. Jadi kan sebenarnya juga aku mungkin tertarik juga gitu ya di ranah pergerakan, dan kemudian karya-karyaku misalnya dengan buku Harian Keluarga Kiri aku juga menunjukkan itu. Dan kemudian bisa relate dengan apa yang dituliskan oleh Suarsih gitu. Gimana kemudian karya sastra itu jadi kanal buat mengutarakan apa yang dalam kepala kita gitu. Mungkin kita bisa nulis dalam bentuk non-fiksi, ataupun kemudian kalau di pergerakan kita bisa ikut gerakan, ikut kelompok, ikut komunitas, kemudian menyampaikan itu di publik. Tapi kemudian karya sastra itu punya sisi-sisi personal, sisi-sisi yang intim dengan diri penulis yang kemudian kita bisa lepas buat mengekspresikan apa yang dalam kepala kita. Nah, jadinya buat aku sendiri memang cukup relate dengan apa yang disampaikan oleh Suarsih dan gaya penulisannya gitu. Jadi yang menurut aku ini hal yang menariknya di Suarsih itu kok buat aku personal sih. Gitu. Berarti Dianita pertama kali menjumpai Suarsih itu justru ketika akhirnya meneliti soal pergerakan-pergerakan nasional gitu ya? Gitu. Jadi sebenarnya udah kapan ya, mungkin kuliah S1 gitu, lagi nyari-nyari gitu kan. Dan terus kemudian Suarsih dan kemudian beberapa penulis yang lain sebenarnya kayak penasaran gitu ya, dalam artian aku dari SMA jurusan bahasa, terus kemudian ngambil kuliah juga sastra, tapi kok jarang ya nemu nama penulis perempuan gitu. Nah, akhirnya cari-cari tahu, dan kemudian yang menarik kemudian waktu yang di Ruang Perempuan dan Tulisan sebenarnya. Jadi itu kan kami ngumpul 10 orang penulis saat ini buat meneliti 10 perempuan penulis Indonesia yang sudah meninggal di masa lalu. Nah, kemudian salah satunya ada Suarsih Joyo Puspito ini yang diriset oleh Isyana. Nah, aku sendiri sebenarnya meriset Charlotte Salawati yang kemudian juga dia sebenarnya juga tokoh nasionalis juga, tapi kurang rekognisi juga. Dan kemudian di situ kami menemukan banyak sekali, kami merasa tuh PR kita tuh banyak banget gitu. Ya, pastinya ya. Karena banyak sekali tokoh perempuan yang kemudian baik secara biografisnya belum diketahui, seperti apa misalnya di pergerakan perjuangannya. Mungkin kita sering membaca tentang biografi tokoh-tokoh laki-laki yang besar gitu, tapi kemudian tokoh-tokoh perempuan yang kurang dianggap, tapi kemudian juga secara kesastraan karya-karyanya juga nggak direkognisi. Jadi PR kita gede banget sih. Setelah akhirnya melakukan penelitian-penelitian tadi, gitu, bagaimana tanggapan Dianita soal kedudukan manusia bebas gitu dalam karya-karya yang setematik atau misalnya sezaman? Tadi kan kesebut salah satunya misalnya layar terkembangnya takdir, tapi aku juga mungkin kepikiran siapa Idrus misalnya gitu. Karya manusia bebas itu gimana sih Mbak menurut Dianita posisinya? Iya, jadi sebenarnya karya si Suarsih yang manusia bebas ini juga sering dibandingin dengan Kehilangan Mestika.
Itu karyanya Hamidah. Oke. Itu kan juga di zaman itu gitu ya. Dan kemudian juga kalau dibilang seperti apa sih, mungkin kita bisa ke distribusi juga gitu ya. Gimana sih kemudian karyanya Suarsi Manusia Bebas ini bisa hadir di Indonesia gitu. Sebenarnya agak susah perjuangannya, juga sesusah si penulisnya mungkin. Jadi waktu pertama kali diterbitin di Utrecht tahun 40 bahasa Belanda, itu belum bisa sampai ke Indonesia karena situasi perang. Terus kemudian cetak ulang tahun 46, tapi kemudian juga masih nggak bisa masuk lagi ke Indonesia karena situasinya masih belum baik gitu ya, masih agresi dan lain sebagainya. Nah kemudian baru diterbitkan tahun 75 itu dalam bahasa Indonesia oleh Jambatan. Nah, tapi kemudian bisa dibilang kalau apakah seperti apa sih penerimaan gitu ya, penerimaan karya-karya Suarsi. Susah sebenarnya bisa dibilang bahwa karya Suarsi itu kemudian disadari ataupun kemudian booming gitu, bisa dibilang enggak gitu. Karena aku pikir kemudian ini juga dialami oleh beberapa perempuan penulis yang juga kami riset juga ya. Yang pertama terkait rekognisi sendiri, bagaimana kita menghargai, terus kemudian mengetahui karya-karya perempuan. Itu juga sampai hari ini mungkin aku pikir juga masih ada ya tantangan atau kemudian PR di situ. Yang kemudian juga yang kedua adalah mungkin cara penulisan Suarsi juga yang agak menarik gitu, dengan dia memunculkan ruang-ruang privat di dalam karyanya. Yang tadi aku sempat bilang juga mungkin dianggap sepele, jadi kemudian dianggap kurang penting juga gitu. Jadinya secara perbandingannya mungkin dia secara kualitas oke gitu ya, tapi kemudian tentang paradigma, bagaimana misalnya membicarakan nasionalisme gitu, misalnya membicarakan bangsa, kemerdekaan lah. Ya misalnya di film kita punya Usmar Ismail gitu ya, yang selalu dianggap sebagai bapak film Indonesia, dan dia membawakan karya-karyanya itu dengan misalnya perang gitu kan ya. Terus kemudian hal-hal yang memang megah, senjata yang sangat maskulin lah gitu. Nah kemudian karya-karya seperti karyanya Suarsi, Rukiah, itu kan dia membicarakan kemerdekaan juga, tapi dengan cara yang tidak seperti itu gitu. Nah jadinya paradigma-paradigma itu juga kemudian agak menjadikan karya-karya perempuan Suarsi dan zamannya itu susah diterima. Mungkin sampai hari ini juga dengan ya sebenarnya juga pertanyaan aku juga sih, kayak kenapa sih nggak ada gitu di buku pelajaran, itu masih aku juga sering bertanya sebenarnya gitu. Ya tertimbun oleh tadi kalau misalnya ngomongin kemerdekaan pasti narasi-narasi yang besar, heroik dan maskulin tadi ya. Itu sih. Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya Manusia Bebas atau ya Buiten het Gareel ini ya ditulis dalam bahasa Belanda, kemudian diterbitkan di Belanda juga, distribusinya kan pasti di sana gitu ya. Nah apakah menurut kamu tahu nggak apakah misalnya novel ini dibaca di sana gitu? Karena kan kalau misalnya kita pikir-pikir, kalau melihat dari perspektif pasca kolonial misalnya, hal ini kan tidak dicapai oleh pengarang-pengarang yang lain gitu yang menulis dalam bahasa Melayu begitu. Ini menarik sih. Ya, jadi sebenarnya juga belum riset ke sana gitu ya. Sepertinya apakah di sana tuh dibaca, terus kemudian oplahnya berapa persennya sekali terbit gitu. Kita belum ke sana sebenarnya. Tapi kemudian kalau misalnya narik ke pasca kolonial, jadinya menarik juga membaca Suarsi. Mungkin nggak hanya Suarsi saja ya, tapi juga beberapa tokoh lain, misalnya ya Soekarno lah gitu. Gimana kemudian ya masyarakat pribumi Bumi Putra itu kemudian punya identitas yang hybrid gitu dalam menerima identitasnya sebagai yang dikoloni, yang dijajah gitu. Di satu sisi termasuk juga di Carlo Salawati yang aku riset juga. Misalnya di Carlo Salawati itu juga misalnya dia menulis, dia jelas gitu posisinya, dia ngelawan Belanda gitu ya. Tapi kemudian dia dalam tulisan di jurnalistiknya dia juga menggunakan bahasa Belanda juga. Nah jadinya kan ada ini identitas yang emang kalau di Homi Bhabha kan emang hybridity itu relasi antara yang dijajah dengan yang menjajah itu nggak sejelas itu gitu, nggak sehitam putih bahwa kemudian pasti lawan versus gitu loh. Tapi pasti kemudian juga ada unsur-unsur yang fluid dan kemudian hybrid tadi itu. Ada satu sisi ngelawan banget gitu ya. Tapi kemudian ada hal-hal yang misalnya
tadi aku sempat bilang ya kayak bahasa Belanda mungkin menawarkan satu kebebasan bagi Suwarsi untuk bisa menyampaikan gagasan dan juga menceritakan dirinya. Nah itu kan kemudian jadi menunjukkan ada satu yang nggak paten di situ sebenarnya hubungan dia sebagai masyarakat yang dijajah dengan penjajahnya gitu. Asik sih pembahasan ini. Iya. Selain manusia bebas, ada lagi nggak sih karya-karya Suwarsi yang perlu kita tahu gitu? Apakah karya-karya yang lain itu juga mencerminkan pemikiran dan aktivismenya Suwarsi? Yang dua sempat aku baca itu ada Mariana dan kemudian ada kumpulan cerpen 4 serangkai. Nah ini keduanya diterbitin tahun 50-an gitu. Nah yang aku bisa dapetin itu ada Benang Merah sebenarnya dari Manusia Bebas, terus kemudian 4 serangkai sama Mariana tadi. Mariana. Jadi misalnya Mariana nih, tokoh utamanya tuh perempuan itu Mariana. Dan kemudian unsur autobiografisnya keluar dengan Mariana ini menuliskan diari. Oke, jadi tetap autobiografis, tapi mungkin ini lebih diari tadi gitu. Oke. Tapi kemudian kan dia diari sesuatu hal yang sangat personal gitu kan ya. Yang kemudian itu diangkat sebagai sebuah karya dan kemudian itu menunjukkan juga masih dalam perjuangan atau tema yang sama. Jadi gimana kemudian si Mariana ini juga digambarkan sebagai karakter perempuan yang berani melawan batas-batas gender gitu. Nah yang menarik lagi sebenarnya penggambaran, jadi di Mariana itu ada penggambaran tentang seksualitas perempuan. Nah yang asik banget ini menurut aku di zaman itu gitu ya. Itu sebenarnya gimana kemudian seksualitas perempuan itu tidak digambarkan sebagai sesuatu yang perlu dihakimi atau dihukum. Nah itu kemudian juga terbaca juga di kumpulan cerpen tadi aku sebutin 4 serangkai. Jadi di situ ada tokoh-tokoh perempuan yang kemudian tadi misalnya mereka menceritakan tentang kehidupan pernikahan mereka, terus bahkan kemudian ada yang hubungan relasi kalau sekarang bilangnya casual relationship lah gitu ya. Tapi itu ngomongin tahun 50-an gitu kan. Jadi asik banget gitu. Nah, jadinya kemudian aku membaca itu ada Benang Merah di situ dan kemudian bagaimana itu aku pikir sebagai satu langkah berani yang dianggap Suwarsi, yang diambil oleh Suwarsi gitu ya. Dan itu kenapa kemudian karya-karya Suwarsi ya bisa dibilang memang penting gitu. Dalam bagaimana menggambarkan perempuan, menggambarkan posisinya, perannya, baik itu kemudian di ranah pergerakan ataupun di ranah privat gitu ya. Bagaimana dia memperjuangkan itu. Bahkan tentang seksualitas di zaman saat itu, di saat penerimaan tentang perempuan yang ya itu masih susah lah diterima pada saat itu sudah dimunculkan. Nah jadinya itu sesuatu yang buat aku menarik banget dari 3 karya itu sih. Oke, nah dari karya-karya tersebut gitu, katakanlah teman-teman di sini mau nulis gitu ya dan ingin ya terinspirasi dari Suwarsi. Nah menurut Dianita apa yang bisa kita pelajari dari Manusia Bebas misalnya atau karya-karya Suwarsi yang lain gitu, jika kita atau teman-teman di sini hendak menulis gitu, hendak menyuarakan pemikiran soal katakanlah pergerakan misalnya atau hak perempuan, apa yang bisa dipelajari dari Suwarsi? Mungkin aku akan menekankan lagi terkait pendekatan autobiografi fiksi ya. Jadi mungkin sampai hari ini aku masih cukup sering mendengar ataupun merasakan bagaimana itu tadi ada segregasi ya antara ruang yang publik dengan privat. Dan itu kalau misalnya dalam konteks pergerakan ya pastinya perempuan itu diekspektasikan kemudian dia harus melawan dengan cara yang sangat frontal di depan publik gitu ya. Nah kemudian yang kita bisa pelajari dari karya-karyanya Suwarsi adalah itu tadi bahwa situs revolusi itu nggak cuma di luar loh gitu, nggak cuma di itu tadi nggak cuma di saat kita demo ataupun kemudian kita menyampaikan pendapat di ruang publik, tapi kemudian kita bisa memulai perubahan ataupun kemudian pergerakan itu juga dari ruang privat juga gitu. Itu yang pertama yang bisa aku pelajarin. Terus kemudian jadi misalnya gini, kalau misalnya kita mau menceritakan tentang pergerakan, nggak usah ragu menceritakan diri kita sendiri gitu. Misalnya aku di pergerakan. Ya kalau misalnya kita mau menceritakan bagaimana aku selama ini ikut organisasi dan lain sebagainya, ya jangan ragu gitu. Jangan kemudian misalnya aku harus menulis sesuatu yang besar gitu. Oke, misalnya kita punya gagasan tentang emansipasi, tapi kemudian kita bisa mengembalikan juga ke diri kita sendiri. Karena itu kemudian bisa menyentuh hal-hal yang lebih personal dan kemudian juga bisa mungkin menyentuh para pembaca juga gitu. Kemudian yang kedua, aku pikir bahwa
mungkin apa yang kita sampaikan di depan publik gitu ya saat kita orasi gitu, itu mungkin bisa mengubah satu hal yang dengan cepat gitu, kita bisa membuat revolusi. Tapi hal yang disampaikan di karya sastra itu mungkin bisa lebih abadi mungkin. Itu sih. Yang kedua. Berarti idealisme dan juga strategi kepenulisan Suwarsi dan juga Manusia Bebas itu masih relevan ya untuk generasi masa sekarang. Relevan banget, terutama mungkin ya perempuan yang di pergerakan dan juga kemudian memutuskan juga misalnya untuk menikah gitu ya. Aku pikir kompleksitas yang dihadirkan Suwarsi itu masih terasa juga sampai hari ini oleh perempuan-perempuan gitu. Bahkan mungkin yang memutuskan tidak menikah ataupun belum menikah gitu ya. Terkadang juga ada gitu misalnya dianggap misalnya perempuan yang terlalu aktif di publik kemudian dianggap terlalu frontal atau lain sebagainya, itu kan masih terdengar ya sampai sekarang. Nah, gue pikir kemudian bagaimana novel-novel ataupun karya-karya Suwarsi ini masih relate dengan kita adalah penggambaran itu gitu, dan kemudian karena dia menggunakan autobiografi fiksi, kita sebagai perempuan itu relate, itu sih yang asiknya. Baik, Dianita, terima kasih banyak atas obrolannya. Senang bisa berbincang dengan Dianita. Dan pastinya kita bisa belajar banyak ya soal Suwarsi pastinya. Oke, baik teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Dianita Kusuma Pertiwi. Melalui Manusia Bebas, Suwarsi menggambarkan kehidupan pergerakan yang berlapis-lapis begitu ya. Jadi Manusia Bebas bukan cerita yang makro atau narasi besar, tapi justru memperlihatkan keseharian atau hal-hal privat dari dunia pergerakan. Di situ juga muncul penggambaran soal perjuangan pendidikan, tapi juga kompleksitas sosok perempuan di pusaran pergerakan pada zamannya. Bagaimana tanggapan teman-teman soal ini? Terima kasih juga kepada Urban Loft yang telah mendukung percakapan ini dengan set furniturnya pada musim kali ini. Bagi teman-teman yang sedang mendengar percakapan ini di Spotify, Noise, atau Apple Music, teman-teman bisa tonton video lengkapnya di akun YouTube Komunitas Salihara. Ikuti pula media sosial kami untuk memantau program-program kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.